Kalau kalian ngerasa Pablo Escobar itu udah paling gila dengan rumah mewah, kolam renang pribadi, helikopter, sampai kebun binatangnya sendiri, ya kalian kagak salah. Bahkan gara-gara dia, sampai sekarang masih ada sekitar 100 kuda Nil yang hidup liar di Amerika Selatan, yang dimana adalah peninggalan dari kebun binatang pribadinya. Terus ada juga El Chapo sendiri yang kagak mau kalah gaya, dimana dia bawa pistol berlapis berlian kemana-mana. Lengkap juga dengan inisial namanya yang diukir kayak emblem. Tapi ya bukan cuma mereka doang yang hidup dan gelagatnya udah kayak villain di film-film. Di dunia kartel itu kalau satu gembong jatuh biasanya tuh langsung muncul yang lebih ngeri dari balik bayangan. Nah ini nih yang kejadian sama El Mencho, si orang paling dicari di Meksiko. Awalnya dia ini cuma tukang panen alpukat, tapi sekarang malah jadi salah satu tokoh paling sadis sekaligus tajir melintir di sana. Di video kali ini gue bakal ngebahas perjalanan dia yang bener-bener mind blowing. Dari petani alpukat jadi raja kartel berdarah dingin. Plus kita bakal ngebahas soal rumor kejatuhannya juga. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita mulai videonya. Oke bre, sebelum kita ngomongin soal kemewahan hidup si El Mencho ini, ada baiknya kita flashback bentar ke masa awal dia. Beda sama teman-temannya sesama bandar narkoba yang sekarang udah pada masuk penjara atau udah di dalam tanah, si El Mencho yang punya nama asli Nemesio Ruben Oseguera Cervantes ini masih bebas di luar sana. Padahal usianya udah 50-an. Dan gila juga sih, pemerintah Amerika Serikat itu sampai ngasih imbalan 15 juta dolar bre buat siapa aja yang bisa ngasih informasi soal keberadaannya. Loh kok Amerika yang nyariin bang? Kan dia dari Meksiko. Ya jelas, soalnya El Mencho ini dituding jadi dalang utama dari gelombang besar narkoba yang masuk ke Amerika Serikat. Diperkirain lebih dari sepertiga pasokan narkoba dari Meksiko itu dikendalikan langsung sama dia. Kartelnya CGNG alias Kartel Jalisco Nueva Generación itu sekarang dinobatin sebagai kartel paling brutal dan paling kuat kedua di Meksiko, tepat setelah kartel Sinaloa. Operasi kartelnya juga kagak cuman meluas di Meksiko aja gitu, tapi juga udah nyebar ke banyak state di Amerika. Jadi ya ini emang bukan kartel kaleng-kaleng bisa dibilang gitu bre. Lucunya semua kekacauan ini dimulai dari alpukat. El Mencho lahir 17 Juli 1966 di Michoacan, salah satu wilayah penghasil alpukat paling subur di Meksiko. Dia tumbuh di keluarga miskin, kerjaannya tiap hari ya berkutat sama ladang alpukat. Dan kayak banyak tokoh kartel lainnya, hidup keras dan kemiskinan itu yang jadi pemicu utamanya buat keluar dari lingkaran hidup yang gitu-gitu aja. Keinginan buat punya kuasa dan keluar dari garis kemiskinan itu bener-bener jadi bensin yang ngedorong dia buat ngelakuin apapun, literally apapun. Namun yang bikin El Mencho ini makin cepet naik level bukan cuma soal kerja keras panen alpukat doang bre. Faktor utamanya juga karena dari muda banget dia ini udah kena paparan dunia kartel dan kekerasan yang brutal. Lu bayangin aja pas teman-temannya masih sibuk main kelereng dan belajar PPKN, El Mencho ini udah drop out sekolah sejak kelas 5 SD. Bukannya lanjut sekolah, dia malah mulai kerja jadi penjaga ladang alpukat. Tapi ladangnya ini bukan sembarang ladang, itu ladang milik kartel Milenio, salah satu kartel terkaya dan paling berpengaruh di Meksiko waktu itu. Dan ya kayak biasa, kartel tuh hobinya nyusup ke bisnis-bisnis legal biar bisa nyamarin aktivitas haram mereka. Alpukat itu jadi ladang bisnis yang manis, tapi di balik truk-truk pengiriman itu sebenarnya isinya bukan cuma buah alpukat, tapi juga ganja, sabu, dan semua jenis narkoba yang siap dikirim ke Amerika. Jadi El Mencho kecil yang awalnya cuma jagain kebun lama-lama makin nyemplung ke dalam bisnis gelap itu. Ya soalnya sedekat itu dia sama lingkungan haram itu. Dan kayaknya dia kagak cuma sekedar nyemplung sih, tapi juga berenang bebas kayaknya. Pas remaja dia ini udah mulai jadi kaki tangan kartel beneran. Dari sekadar jaga ladang, dia naik pangkat jadi kurir narkoba. Tapi otaknya kagak berhenti di situ. Dia ngerasa hidup dia ini bukan buat jadi pion di kartel orang lain. El Mencho pengen lebih, dia ini pengen punya panggungnya sendiri. Makanya dia mutusin buat minggat secara ilegal ke California bagian utara. Di sana dia mulai masuk ke jaringan geng yang main di heroin dan metamfetamin. Perlahan tapi pasti dia ngebangun koneksi dan bikin jaringannya sendiri. Sering banget tuh dia bolak-balik Meksiko Amerika pakai nama samaran. Ada yang kenal dia sebagai Roberto Salgado,
ada juga yang nyebut dia Miguel Valadez. Intinya hidupnya ini udah penuh keilegalan sejak muda. Tapi ya makin tinggi terbang makin kelihatan di radar. Umur 19 tahun dia ketangkep polisi di San Francisco karena nyolong dan bawa senjata api. Dan itu baru awal dari perjalanan bolak-balik dia ke jeruji penjara. Tahun 1989 dia ketangkep lagi gara-gara kasus narkoba dan langsung dideportasi balik ke Michoacan. Tapi namanya juga El Mencho gitu. Bukan tipe yang gampang mundur, bre. 3 tahun kemudian dia masuk lagi ke Amerika Serikat secara ilegal dan kayak udah ditakdirin dia ketangkap lagi. Tapi kali ini kasusnya udah beda level, bre, yaitu narkoba skala federal. Waktu itu dia bareng kakaknya, Abraham, lagi ngelakuin transaksi heroin. Tapi si El Mencho udah curiga nih kalau ada yang kagak beres. Di salah satu percakapan yang ternyata udah disadap polisi juga, dia bahkan sempat bilang ke kakaknya kalau ini kayaknya jebakan dah. Dan bener aja, 3 minggu kemudian mereka berdua diciduk. Setelah kena kasus berat bareng kakaknya, El Mencho akhirnya mutusin buat ngambil langkah yang bisa dibilang heroik, tapi agak nanggung. Dia ngaku bersalah demi nyelamatin sang kakak dari hukuman penjara seumur hidup. Dengan imbalannya, dia sendiri ikut dijatuhin hukuman 5 tahun. Tapi ya karena kelakuan baik dan sistem yang emang agak longgar, dia cuma stay 3 tahun di Big Spring Correctional Center sebelum akhirnya dideportasi balik ke Meksiko. Waktu itu usianya baru 30-an, dan setelah keluar dari balik jeruji, bukannya tobat atau buka warung jus alpukat kayak gitu ya, dia malah dapet semacam pencerahan kayaknya. Daripada terus-terusan bolak-balik ditangkap di Amerika, kenapa kagak gua kontrol semuanya dari kampung sendiri ya? Dan dari situ dimulailah babak baru yang lebih berdarah. Dia balik ke kartel lamanya, Milenio Cartel. Bukan lagi sebagai tukang jaga ladang, tapi sekarang full member. Bahkan langsung ditempatin di skuad pembunuh. Tugasnya jelas, yaitu ngejaga bos besar, si El Lobo Valencia. Tapi ya hidup di kartel itu kan beneran kayak main catur di ladang ranjau, bre. Tahun 2009 El Lobo ditangkep dan kartelnya mulai pecah belah. Di saat yang sama muncul kekuatan baru yang sadisnya bukan main, yaitu Los Zetas. Mereka datang nih ke Michoacan dan langsung ngambil alih wilayah itu. El Mencho yang lihat situasi dari pinggir lapangan mulai sadar, di dunia ini yang paling brutal justru yang paling berkuasa. Karena emang Los Zetas ini beda banget gitu. Mereka bukan preman pasar atau tukang pukul kampung, tapi mantan tentara elit yang cabut dari militer dan bawa seluruh ilmu tempur mereka ke dunia gelap. Banyak dari mereka bahkan dilatih langsung di Amerika. Jadi kebayang dong, mereka kagak cuman main todong pistol doang gitu. Mereka pakai taktik militer beneran kayak penyergapan, formasi serbu, penyerangan terencana, pokoknya sadis dan terorganisir. Dan yang lebih parah, mereka bikin kekerasan jadi bukan sekedar alat, tapi tujuan itu sendiri. Di bawah dominasi mereka, pembunuhan brutal itu jadi hal biasa, bre. Mayat-mayat dibuang gitu aja, kepala ditinggal di jalan raya. Dan Meksiko makin hari makin berdarah. Di tengah kekacauan itu, El Mencho cabut ke Guadalajara dan mulai bangun aliansi rahasia bareng kartel Sinaloanya El Chapo. Dia dikasih tuh kepercayaan buat ngatur operasi kartel di wilayah Colima dan Jalisco, 2 wilayah kunci dalam jalur peredaran narkoba. Tapi rencana jangka panjang El Mencho itu bukan cuma jadi manajer lapangan gitu istilahnya. Tahun 2010, Milenio Cartel resmi pecah jadi 2. Satu faksi itu namanya La Resistencia dan satunya lagi Los Matazetas alias pembantai Zetas. Dan siapa yang pimpinan faksi pembantai ini? El Mencho jelas. Perang saudara antar faksi pun pecah, darah tumpah, peluru berseliweran, dan di akhir semua kekacauan itu, El Mencho keluar sebagai pemenang mutlak. Dari reruntuhan itulah lahir CGNG, Kartel Jalisco Nueva Generación. Tapi ini bukan kartel biasa. CGNG bukan tipe kartel yang main rapi di balik meja makan sambil suap-suap pejabat doang gitu. Mereka bukan negosiator, mereka ini tukang hantam. El Mencho ngubah kartelnya jadi pasukan perang kecil. Anak buahnya pakai seragam militer, bawa senapan otomatis dan senjata berat, termasuk sniper 50 kaliber yang bisa nembus kendaraan lapis baja, bre. Filosofi mereka tuh simple, serang duluan, bunuh atau dibunuh. Kagak ada negosiasi, kagak ada ampun. Dan target mereka bukan cuma kartel lawan gitu. CGNG juga ngebantai polisi, pejabat, bahkan warga sipil yang mereka anggap musuh atau pengganggu bisnis. Citra mereka juga bukan sebagai organisasi kriminal, tapi pasukan teror.
Dan itu berhasil bikin si GNG jadi salah satu kartel paling ditakutin di dunia. Kekuasaan El Mencho pun menjalar jauh keluar Meksiko, nyampe ke Amerika Tengah, Amerika Serikat, bahkan beberapa titik di Eropa dan Asia. Rekam jejak kekejaman mereka ini kagak berhenti sampai di situ. April 2015, si GNG bikin dunia geger waktu mereka nyergap sekelompok polisi di Jalisco. Puluhan aparat dijebak di satu titik, kayak masuk kandang macan istilahnya. Dan hujan peluru pun kagak berhenti ditembakin ke arah mereka. 15 polisi mati di tempat, gak lama kemudian 14 lagi tewas di serangan lanjutan di Anguilla. Dan semua itu terekam kamera. Kagak ada filter, kagak ada sensor, murni kekejaman mentah yang ditunjukin ke dunia. Seolah-olah nunjukin statement, jangan ganggu kami kalau kagak mau mati. Menjelang akhir dekade 2010-an, pemerintah Meksiko akhirnya buka suara. Si GNG resmi dinyatain sebagai musuh nomor 1 negara. Dan layaknya villain dalam film, respon El Mencho dan pasukannya kagak main-main. Mereka kagak cuman ngancem balik atau bakar pos polisi. Mereka nembakin helikopter militer pakai RPG bre. Roket bre, roket. Beneran. Kagak ada lagi kartel lain yang seberani itu sebelumnya. Ini bukan sekedar perang antar geng. Ini udah kayak perang beneran, perang yang sekarang lagi rame, pakai roket, pakai RPG jir. Helikopter yang ditembak jatuh itu kabarnya lagi ngintai pergerakan El Mencho sendiri. Dan buat dia itu jelas udah kelewatan. Dia kagak bisa tuh tinggal diem. Nyawanya, kebebasannya, dan seluruh kekaisaran narkobanya dipertaruhin. Makanya selama bertahun-tahun dia ini selalu dikawal ketat sama pasukan pribadi. Tapi nggak cuma itu doang, orang-orangnya juga udah nyusup sampai ke dalam tubuh kepolisian. Jadi begitu ada aparat yang mulai gerak, kabar itu langsung nyampe ke dia duluan. Kalau gini kan gila banget ya bre. Ini tuh udah bukan cuma jaringan kriminal gitu. Ini udah jadi sistem mata-mata skala nasional. Menurut catatan DIE, El Mencho ini bukan cuma brutal, tapi juga super licik. Kekerasan bukan sekedar gaya hidup buat dia, tapi senjata negosiasi. Kalau ada pejabat atau politisi lokal yang keras kepala, dia kirim tuh sinyal kayak bom peledak, polisinya dibunuh, warga sipilnya diseret. Tujuannya satu, bikin kekacauan sampai para pemegang kekuasaan itu, sampai para pejabat itu nggak punya pilihan selain duduk satu meja sama dia. Dan kalau mereka nurut, El Mencho bakal makin berani. Makin tuh militansinya nambah, makin banyak wilayah yang dia kuasai. Tapi kalau mereka berani nolak, ya udah pasti darah yang tumpah bakal lebih banyak lagi. Sekarang kondisinya bener-bener gawat. Bahkan militer Meksiko pun hidup dalam ketakutan. Di akhir tahun 2022, The Guardian ngeluarin laporan yang bikin merinding. 26.000 pembunuhan tercatat dalam 1 tahun. Itu artinya selama setahun penuh, hampir tiap hari ada ratusan nyawa yang melayang. Tahun 2021 malah lebih parah, 94 pembunuhan per hari. Iya bre, per hari. Gila emang, bukan per tahun, bukan per bulan, per harinya. Dan dari semua statistik berdarah itu, nama El Mencho selalu ada di baliknya. Dia ini kagak cuma nyuplai narkoba, dia nyebar ketakutan. Jalisco, Colima, dan Guanajuato udah jadi sarang utama operasi dia. Dari situ pabrik-pabrik metamfetamin berdiri dan produk haram itu dikirim lintas benua. Bukan cuma ke Amerika Serikat, tapi juga ke Eropa, Asia, bahkan Afrika. Kartelnya si GNG sekarang punya cabang dan koneksi ke jaringan kriminal internasional. Skalanya udah bukan main. Keuntungan mereka pun bukan jutaan lagi, tapi miliaran dolar. Dan semuanya dibangun dari darah, peluru, dan rasa takut. Jadi kalau ada yang nanya dari mana kekayaan El Mencho ini berasal, jawabannya dari kengerian. Kekayaannya bukan hasil bisnis biasa jelas, itu hasil dari pembunuhan massal, dari penduduk yang hidup dalam teror, dari negara yang seakan-akan udah kehilangan kendali. Ini tuh bukan sekedar kisah penguasa narkoba, ini kisah monster yang tumbuh karena dunia kagak bisa nahan dia. Menurut estimasi pemerintah, total aset organisasi El Mencho sekarang udah nyentuh angka yang bikin geleng-geleng kepala. 50 miliar dolar Amerika Serikat. Iya bre, 50 miliar. Itu lebih gede dari GDP negara-negara kecil. Tapi yang lebih ngeri dari nominalnya adalah fakta bahwa angka itu masih terus tumbuh. Kekaisaran narkobanya kagak cuman besar, tapi juga gesit dan adaptif. Salah satu kekuatan terbesar El Mencho adalah kemampuannya buat baca arah pasar. Dulu fokus utamanya ada di produk metamfetamin, tapi begitu permintaan mulai kelihatan geser, dia kagak buang waktu, langsung tancap gas ke produksi heroin. Tapi sekarang heroin juga udah bukan jadi primadona lagi di pasar obat-obatan haram. Yang lagi naik daun dan juga jadi momok menakutkan buat Amerika adalah fentanyl. Dan siapa salah satu distributor utamanya? Ya si GNG.
Di bawah kendali El Mencho, kartel ini berubah jadi penyeludup utama zat yang sekarang jadi biang kerok kematian tertinggi di Amerika Serikat. Fentanyl ini bukan main-main, bre. Opioid satu ini kekuatannya bisa 100 kali lipat dari morfin. Awalnya sih dibuat untuk pengobatan gitu ya. Tapi begitu nyebar ke jalanan, efeknya udah kayak bom waktu. Karena harganya murah dan efeknya gila, fentanyl ini bikin penggunanya kecanduan dengan sangat cepat. Beda sama heroin yang biasanya bikin orang ngefly sampai besok, fentanyl ini bikin orang sakau tapi cuma dalam hitungan jam gitu efeknya. Akibatnya mereka harus suntik berkali-kali dalam sehari. Statistiknya juga jadi lebih serem lagi. Sekitar 1% pengguna fentanyl bakal mati. 1% itu mungkin kelihatannya kecil ya, tapi kalau pengguna fentanyl jutaan, itu artinya ratusan ribu nyawa melayang gara-gara zat yang diproduksi dan diselundupin oleh kartelnya El Mencho ini. Dan ini yang bikin El Mencho jadi lebih dari sekedar raja kartel. Dia bukan cuma ngebunuh pesaing, polisi, hakim, atau keluarganya. Dia juga secara kagak langsung ngebunuh ratusan ribu orang dengan cara yang lebih senyap tapi jauh lebih menghancurkan, yaitu kecanduan. Overdosis, kematian perlahan, semua itu terjadi sementara dia duduk nyaman jauh di pegunungan Meksiko. Yang bikin makin aneh dan ironis, El Mencho ini dulunya polisi. Setelah dideportasi dari Amerika, waktu dia umur 30-an, dia ini sempat gabung ke kepolisian lokal di Cabo Corrientes dan Tomatlan, Jalisco. Tapi ya cuman sebentar gitu. Soalnya pada saat itu juga dia udah mulai serius kerintis karir gelapnya di kartel Milenio. Bisa dibilang hidupnya ini emang udah akrab banget sama dunia kriminal sejak muda. Tapi pengalaman dia sebagai polisi ngasih satu keuntungan besar, yaitu disiplin. Nggak kayak bandar narkoba lain yang mabok, pesta, atau jadi budak narkobanya sendiri. El Mencho justru anti banget sama itu semua. Dia tuh kagak nyentuh narkoba, kagak minum alkohol, dan punya rutinitas olahraga yang ketat gitu. Dia ngilang dari radar publik, lebih milih buat hidup di kompleks tersembunyi yang dijaga ketat sama pasukan loyalisnya. Dan gaya hidup disiplin itu kagak cuman berhenti di dirinya sendiri, tapi juga dia terapin ke kartelnya. CGNG bukan sekedar geng jalanan yang bawa pisau dan pistol. Ini pasukan yang beneran dilatih kayak militer. Mereka bawa senjata kaliber tinggi, pakai taktik tempur, dan bahkan punya kendaraan lapis baja rakitan sendiri yang dijulukin Monstruos. Mereka belajar banyak dari Los Zetas, kartel lain yang emang terkenal brutal. Tapi El Mencho dan pasukannya kagak berhenti di situ. Mereka ambil kekejaman itu dan naikin levelnya. Taktik mereka juga bukan cuman untuk mengintimidasi gitu. Ini beneran neraka berjalan. Dari rendam orang di bak asam, sampai gantung, penggal kepala, bahkan kabarnya kanibalisme. Dan semua itu kagak disembunyiin. Malah kadang diposting ke media sosial. Buat apa? Buat ngirim pesan ke semua orang. Ini yang bakal terjadi kalau elu berani ganggu CGNG. Dan pesannya nyampe gitu ke siapa aja, termasuk aparat, termasuk masyarakat, termasuk kartel lain yang mikir dua kali sebelum masuk ke wilayah kekuasaannya El Mencho. Meskipun kekerasan udah jadi bagian dari brandnya, El Mencho ini tetap sukses ngeraup kekayaan dalam jumlah yang luar biasa. Di tahun 2019, Kyle Mori, kepala tim DEA yang khusus ditugasin buat nangkep dia, pernah ngasih estimasi bahwa nilai kekayaan El Mencho udah lewat angka 500 juta dolar. Tapi ada juga sumber lain yang bilang nilainya ini bisa tembus 1 miliar. Masalahnya, duit segede itu kagak disimpan di bank atau dicatat rapi di spreadsheet, melainkan disebar di seluruh Meksiko dalam bentuk tunai, dikubur, dititipin, atau diselundupin lewat properti. Sulit banget dilacak pokoknya. El Mencho sendiri bukan tipe orang yang suka tampil. Lu kagak bakal tuh nemu dia nongkrong di restoran bintang 5 atau flexing naik McLaren-nya meskipun dia ini ngejalanin kerajaan narkoba bernilai miliaran dolar. Gaya hidupnya ini bisa dibilang justru super low profile, kagak mencolok, kagak banyak gaya, dan itu yang bikin dia ini makin susah ditangkap di satu sisi. Tapi jangan salah, bukan berarti dia ini kagak punya harta. Banyak banget properti yang udah disita aparat, termasuk jaringan restoran Jepang, lebih dari 100 cabang. Bayangin dulu coba, tapi buat El Mencho, duit itu bukan tujuan akhirnya. Yang dia incar ini cuman selalu satu hal gitu, kekuasaan, dominasi, rasa takut yang nempel di nama dia. Upaya buat nangkep dia tuh udah kayak kisah abadi yang kagak pernah ada endingnya.
Agustus 2012, polisi federal Meksiko dapat info soal satu sel kriminal yang lagi beroperasi. Pas mereka datengin lokasinya, langsung pecah baku tembak. 6 orang CJNG tewas, beberapa polisi juga ikut tumbang. Sempat rame kabar kalau El Mencho ketangkap di operasi itu, tapi pemerintah Meksiko buru-buru ngeluarin klarifikasi. El Mencho masih bebas. Dan sejak saat itu kagak pernah tuh ada momen yang sedekat itu lagi buat nangkap dia. Kenapa? Karena sistem pelindungan El Mencho jadi makin gila, jadi makin naik level. CJNG sekarang punya taktik yang lebih rapih dan barbar dalam waktu yang bersamaan. Kalau aparat mulai mendekat, mereka siapin tuh mobil-mobil yang dibakar buat ngeblokade jalan tol, biar polisi telat datang, biar helikopter batal terbang. Di Maret 2015, para penembak CJNG nyergap konvoi polisi federal. 5 petugas dan 3 warga sipil langsung tewas di tempat. Dan semuanya itu kabarnya dilakuin demi satu hal, yaitu ngelindungin El Mencho yang saat itu lagi berada di daerah situ juga. Beberapa hari kemudian, salah satu tangan kanan El Mencho, Heriberto Acevedo Cardenas alias El Gringo, tewas dalam baku tembak sama polisi federal. Dan El Mencho kagak tinggal diem. Sebagai balasan, dia tuh nyuruh anak buahnya buat nyerang balik. Ledakan-ledakan dan serangan mendadak makin sering muncul juga. Tahun 2023 pun kagak jadi pengecualian. Korban makin banyak berjatuhan, polisi makin frustasi, dan El Mencho masih lenyap dari radar. Keberadaannya sekarang bener-bener jadi misteri. Banyak yang percaya dia ini ngumpet di pegunungan, dikelilingin sama pasukan pribadinya yang kagak sembarangan. Inner circle-nya bukan preman pasar, tapi tentara bayaran yang udah dilatih buat perang. Mereka tuh ngerti strategi, mereka ngerti medan, dan yang pasti mereka rela mati buat jaga satu orang, El Mencho. Tapi ada satu cerita menarik yang sempat bikin publik itu mulai nebak-nebak. Tahun 2020 muncul desas-desus kalau kesehatannya El Mencho ini mulai drop. Kabar burung bilang tuh bre, kalau dia ini lagi ngidap penyakit ginjal yang lumayan parah. Dan karena dia terlalu takut buat dirawat di rumah sakit umum, katanya dia ngebangun rumah sakit pribadinya sendiri bre. Iya, rumah sakit khusus buat dia doang, dilengkapin alat-alat canggih dan dokter pribadi. Semuanya demi satu hal, biar tetap bisa kabur dari kejaran hukum sambil tetap hidup cukup lama buat nikmatin hasil dari kekaisaran darah yang udah dia bangun selama ini. Tapi ujungnya, katanya doang sih nih ya, dia ini meninggal di rumah sakit pribadinya ini setelah berhenti napasnya. Secara alami. Tapi ya namanya juga dunia kartel gitu, kagak ada yang bisa bener-bener dipastiin. Sampai detik ini kagak ada pengumuman resmi, kagak ada jenazah, kagak ada foto. Tapi yang menarik, beberapa anggota CJNG itu mulai kelihatan bubar jalan. Ada yang langsung ngilang, ada juga yang mulai buka jalur sendiri, seolah-olah mereka percaya kalau bos besar mereka itu udah kagak ada. Dan sekarang pertanyaannya kan gede banget gitu. Kalau bener El Mencho udah mati, apakah CJNG ini bakal ambruk? Atau justru malah makin buas? Karena sekarang kagak ada satu tangan yang bisa ngatur semuanya dari atas. Tahun 2023, tanda-tandanya tuh mulai kelihatan. Kartel Jalisco Nueva Generación kayaknya mulai pecah. Jadi bukan satu entitas raksasa lagi, tapi mulai kebagi jadi geng-geng kecil yang bawa bendera masing-masing. Dan parahnya mereka ini kagak cuma nyerang kartel rival gitu, mereka juga saling bantai satu sama lain. Kalau lu lihat dari luar mungkin lu mikir gitu kekuasaan El Mencho ini udah selesai. Tapi kenyataannya, luka yang udah dia tinggalin itu masih dalam banget. Dari ribuan nyawa yang hilang, kota-kota yang udah porak-poranda, sampai aparat yang udah kagak bisa bedain mana teman mana musuh karena saking banyaknya mata-mata El Mencho di sana. Bahkan kalau dia beneran udah kagak hidup, warisan terornya ini masih terus hidup di jalanan Meksiko. Nama El Mencho masih dibisikin dengan rasa takut. Dan CJNG walaupun mungkin kehilangan arah, masih jadi mesin kematian yang susah banget dihentiin. Pertanyaannya sekarang bukan cuma soal apakah dia masih hidup atau kagak, tapi juga soal apa yang bakal terjadi selanjutnya kan. Apakah rumor kematiannya ini cuma kamuflase, manuver rahasia kali aja buat kabur gitu lebih dalam ke bayang-bayang, atau ini semua cuma akal-akalan para calon pemimpin baru yang pengen ngisi singgasana kosongnya. Apapun jawabannya, satu hal jelas, kekacauan yang ditinggalin sama El Mencho ini kagak akan selesai dalam waktu dekat karena Meksiko sendiri masih berdarah. Oke bre, terima kasih udah nonton sampai akhir. Gimana menurut kalian soal video ini? Kalau kalian suka jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa lagi di cerita berikutnya. Dadah.